Halo, jumpa lagi dengan Cak Haris. Kali ini saya ada di GPDI Philadelphia Mejing, ya, Kabupaten Semarang, Ya. bersama dengan sahabat saya. Halo, jumpa lagi dengan Mbah Herno dari Gereja Philadelphia Mejing di sini. Ya, apanya yang menarik dari Mbah Herno ini? Saya adalah teman baik beliau. Pendeta ini dikenal sebagai penginjil jalanan karena menghabiskan hampir sebagian besar waktunya ada di jalanan, melayani orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan, dan sebagian besar adalah orang-orang yang mengalami persoalan metafisika, persoalan yang diganggu oleh roh-roh jahat. Makanya Mbah Herno ini juga dikenal sebagai pendeta paranormal. Gitu ya, Mbak? Yo. Sampai rambutnya ikut memutih karena banyak orang yang dilayani memang dari sebagian besar persoalan adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan magic. Kira-kira mulai kapan Mbah Herno masuk di wilayah Kabupaten Semarang ini ya? Iya. Tahun berapa? Sejak tahun 1995, waktu 95 itu ya? menjadi seorang pengerja di sebuah gereja Pantekosta juga. Iya. Mbah Herno sempat keliling ke wilayah mana saja selama menyampaikan berita Injil itu? Iya, saya tidak pernah keluar dari daerah kota-kota di daerah dekat pelayanan saya di tempat ini, ya antara lain Salatiga, Salatiga, Tengaran, Tengaran, Bawen, terus Klaten, Solo, Jogja, itu aja seputaran yang ada di daerah Ya. kami. Jadi cukup jauh ya? Iya. Kira-kira naik apa sementara menyampaikan kabar baik waktu itu? Awal-awal saya naik kendaraan umum, jadi Naik naik bis atau angkot, angkot naik kol bis, gitu ya, Ah. menuju di lokasi. Tapi sejak tahun 2006 saya dapat berkat kendaraan dan juga rumah tinggal untuk tempat anak-anak kami dan istri kami ada. Itu saya mulai naik motor dan sampai hari ini 2005 ya? Iya, 2006 2006 ya. saya naik motor. Nah, dari sebagian besar orang-orang yang dilayani itu persoalannya apa aja, Mbak? Ya, rata-rata gangguan Mental ya? ya, ada yang gangguan mental, fisik, sakit penyakit, Misalnya lumpuh. ya, lumpuh itu biasanya kita menggunakan pijat lah, Ya. terapi itu. Jadi Mbak Herno ini selain seorang evangelis, dia memiliki keahlian terapis. Jadi kemanapun dia pergi, orang terlebih dahulu mendapatkan pelayanan terapis lebih dahulu, dan itu membuat suatu komunikasi lebih mudah diterima ya, Mbak ya. Iya. Terapis itu dilakukan kepada orang-orang yang sakit apa saja. Iya, yang mengalami gangguan urat, yang mungkin bisa ada penyakit dalam. Terkadang ada sedikit pengetahuan tentang obat herbal saya Herbal juga dikasih. berikan, ya. Itu ada beberapa yang saya tahu, saya sarankan seperti itu. Iya. Cukup banyak nggak orang yang diganggu oleh seperti Roro Jahat itu kok sampai Mbak Herno dijuluki sebagai pendeta? Iya, Cukup. karena mungkin pas mereka tahu saya melayani di situ, ada teman yang tahu dan mereka biasanya begitu tahu saya melayani, mereka buat julukan, datang ke Pak Mbak Herno. Iya, Mbak Herno yang Spesialis. ya pengusir setan, Pengusir setan. pemburu hantu. Tapi faktanya memang mulai dari tahun berapa, Mbak? 2004 1994 mulai ya? 95? Iya, 95 datang ke sini. 95 sampai tahun 2015. Jadi selama 19 tahun ini Mbah Herno memang berkecimpung dalam dunia pekabaran Injil dari desa ke desa. Sekian banyak wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, Klaten maupun di sebagian Yogyakarta ya. Kira-kira berapa banyak orang yang sudah dilayani, Mbah? Ya, adalah mungkin selama ini ada 100 lebih lah 100 lebih ya, yang dilayani. Pernah berjumpa ya, bertemu. Ya. Kira-kira yang percaya kepada Tuhan dalam pelayanan itu berapa orang? Ya, Puluhan? itu yang kita tidak bisa mendeteksi, hanya kabar itu ya, taruhlah puluhan orang. Puluhan orang. Iya, Iya. Karena gini teman-teman,
Berita Injil itu ketika disampaikan pada tahun X, umpamanya tahun 2000, saat itu kita hanya menyampaikan berita Injil. Ternyata 10 tahun yang akan datang, Iya. orang itu percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya itu tidak pernah menyampaikan kabar kepada kita, tapi orang lain yang ketemu Yang menyampaikan yang kabar, orang itu percaya. Biasanya perantaranya itu Perantaranya, yang ya. membuat saya datang Iya. itu. Jadi Mbah Herno ini sudah menyampaikan kepada ratusan orang. Bahkan mungkin saja kalau dideteksi juga bisa ratusan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti karena kapan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi berita itu terus disampaikan dari tahun ke tahun, setidaknya 9 tahun. Sampai gereja yang kita lihat di belakang kita ini tidak terurus oleh Mbah Herno sendiri. Karena sebagian besar dari jemaat-jemaat orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dimasukkan kepada gereja yang sudah tersedia ini, tetapi justru disampaikan kepada gereja-gereja lokal. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Jadi saya bekerja sama dengan gereja-gereja Gereja-gereja lokal. lokal. Biasanya mereka yang pertama menghubungi saya gembala setempat. Kemudian saya melayani jemaatnya mengalami perubahan, kemudian mereka diberkati dan mereka mulai memberitakan ke orang lain, kepada sesama jemaat atau kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saya dipanggil untuk datang ke situ, kemudian saya melayani, dan itu terus seperti itu yang terjadi. Jadi julukan yang pertama Mbah Herno ini adalah pendeta yang nyeleneh, pendeta jalanan, tapi juga seorang penginjil yang murni. Karena tidak pernah berpikir bahwa orang yang dimenangkan itu untuk dirinya, tetapi orang yang dimenangkan itu adalah milik Kristus. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dalam program YouTube berikutnya bersama dengan Mbah Herno. Ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.